Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman umat Islam di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, pada kali ini saya mencoba membahas macam-macam penafsiran dari ulama supaya menjadi tambahan ilmu bagi kita umat Islam khususnya. Jadi teman-teman mohon yang belum subscribe, mohon subscribe kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, dalam Al-Quran ada yang disebutkan dengan ilmu tafsir. Ada ilmu yang menjelaskan tentang tafsir. Tafsir itu sangat banyak, tapi ada juga tafsir yang mu'tabarah, ada juga yang tafsir ghairu mu'tabarah. Nah, yang saya sebutkan sekarang ini, yang saya bahas sekarang ini menurut tafsir yang sudah mu'tabarah. Saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1, kemudian insyaallah nanti ayat 2, ayat 3, kemudian insyaallah sampai ayat 4, insyaallah, atau sampai ayat 5 insyaallah nanti. Ini berbagai macam tafsir di sini, bukan hanya satu penafsiran ulama. Jadi supaya kita tidak fanatik terhadap satu penafsiran, maka akan saya beberkan semampu saya tentang penafsiran alif lam mim. Kalau di dalam tafsir Tajalalin, alif lam mim, Allahu a'lam bimaradihi bizalik. Allah lah yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Kemudian ada juga yang kedua di sini, berbeda pendapat, ikhtalafal mufassirin faminhum qala. Berbeda pendapat para ulama mufassir, ulama ahli tafsir, maka di antara mereka ada yang berkata alif lam mim itu adalah mimma istasarallahu bi'ilmihi faraddu, faraddu, maka mereka mengembalikan. Itu merupakan alif lam mim itu adalah merupakan bekas dari Allah dengan ilmu-ilmunya, memberi bekas Allah, supaya memberi bekas Allah biilmihi dengan ilmu-ilmunya. Faraddu, maka mereka mengembalikan ilmuha ilallah, ilmaha kepada Allah. Jadi mereka mengembalikan tentang ilmu apa sesungguhnya alif lam mim itu dikembalikan kepada Allah. Walam yufassiruha, dan mereka tidak berani menafsirkannya. Namun ada di sini yang ketiga adalah innama hiya asma'us suwar. Hanya saja dia itu adalah nama-nama surat, nama-nama surat dalam Al-Qur'an. Ini menurut pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ada juga pendapat yang keempat adalah fawatihus suwar min asma'illahi ta'ala. Alif lam mim dan yang sejenisnya ini merupakan nama-nama surat. Fawatihus suwar, pembuka surat, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Ta'ala. Jadi dalam huruf alif lam mim itu ada yang memberi makna itu adalah
merupakan awalan dari nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah. Ini pendapat As-Sa'di. Ya. Kemudian yang kelima, alif lam mim adalah ismun min asma'illahil a'zam, adalah nama dari nama-nama Allah yang agung. Ini menurut Ibnu Abbas. Ini juga ada dasarnya dan sama-sama benar menurut saya, ya. Menurut saya benar semua. Karena ada dasarnya. Yang keenam adalah alif lam mim qalah anallahu a'lam. Jadi alif itu ana, lam lafal lam itu Allahu, mim a'lam. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ini dalam riwayat yang lain. Ada yang kedelapan di sini, yang ketujuh. Huwa ya qasam aqsamallahu bihi wa huwa min asma'illahi ta'ala. Dia merupakan huruf sumpah, ya, yang Allah bersumpah dengannya. Wa huwa min asma'illahi, dan dia termasuk dari nama-nama Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa anallahu a'lam, alif lam mim anallahu a'lam. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas juga dalam riwayat yang lain. Ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ayat yang kedua, zalikah. Zalikah ay hadza. Jadi maknanya zalikah itu, zalikah yaitu, ay hadza artinya ini. Ini dijelaskan dalam tafsir tafsir Jalalain, ya. Ada yang kedua, zalika itu, yang dimaksud dengan itu adalah ayil Qur'anul Azim, artinya Al-Qur'anul Azim. Jadi yang dimaksud zalika adalah tafsir Al-Qur'anul Azim. Ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ayil kitab, ay hadzal kitab. Artinya kitab ini, ya, kitab Al-Quran. Yang dimaksud dengan zalika itu kitab Al-Quran. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, ya, pendapatnya Mujahid, pendapatnya Ikrimah, pendapatnya Sa'id bin Jabir, dan lain-lain. Ini dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada pula pendapat yang ketiga, yang keempat, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, ya. Zalika itu ay zalika isyaratun ila alif lam mim. Yang dimaksud zalika itu adalah isyarat kepada alif lam mim. Kama qala ta'ala la faridun wala bikr awanum baina zalik. Nah, di sini ada kata-kata zalika. La faridun wala bikr, tidak terlalu tua, wala bikr, dan tidak terlalu perawan. Awanum baina zalik, pertengahan antara itu. Jadi zalika ini yang dimaksud adalah alif lam mim. Wa qala ta'ala zalikum hukumullah yahkumu bainakum. Ini alasannya berdasarkan ayat ini. Zalikum, yang demikian itu, hukumullah adalah hukum Allah, yahkumu bainakum, yahkum bainakum, yang kamu menghukumi. Di Al-Quran itu sebagai ayat yang menghukumi bainakum, di antara kamu. Waqalah, dan berkata juga, zalikumullah, yang demikian itu Allahu adalah Allah. Jadi berdasarkan ayat ini, maka zalika itu adalah maksudnya alif lam mim. La raiba fihi, tiada keraguan. La raiba, tiada keraguan. Ay la syakkah, artinya tidak ada keraguan-raguan. Ini dalam tafsir Al-Jalalain. Kemudian ada juga dalam tafsir At-Tabari, ya. Dalam tafsir At-Tabari, ay la syakkah fi annahu min indillah, artinya tidak ragu-ragu bahwa sesungguhnya Al-Quran itu dari sisi Allah. Ada di sini pendapat yang ketiga, la raiba itu maksudnya anna hadzal kitab huwal Qur'an la syakka fihi annahu nazalah min indillahi kama qala ta'ala fi sajdah.
bahwa yang dimaksud la raiba itu adalah Quran ini, kitab ini, dialah Al-Quran yang tiada keraguan fihi, di dalam Al-Quran. Yang turun Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi. Tanzilul kitabi, kitab itu turun, la raiba fihi, yang tiada kebimbangan, keraguan-raguan fihi, di dalamnya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun yang diragukan. Min Rabbil Alamin, dari sisi Rabb, sisi Tuhan yang menjadi Tuhan seluruh alam. Nah, ini alasan mereka, alasan mereka bahwa Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Wa qala ba'duhum hadza khabarun, dan ada yang mengatakan ini adalah khabar, wa ma'nahu an-nahyu. Wa ma'nahu an-nahyu la raiba fihi, yang tiada keraguan fihi dalam Al-Quran. Ini maknanya adalah yang maksudnya adalah khabar, sedangkan maknanya adalah an-nahyu, larangan. Apa yang dilarang di sini? Aila tartabu fihi, artinya kamu jangan ragu fihi, di dalam tentang isi-isi Al-Quran. Ini dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir Ibnu Katsir. Hudan, hudan sebagai petunjuk, hudan khabarun tsanin ay had, artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk, seperti itu. Kemudian ada pendapat lainnya. Pendapat lainnya di sini tadi dalam kitab Ibnu Katsir, Kemudian Al-Jalalain menyatakan sebagai khabar yang kedua, artinya petunjuk, yang memberi petunjuk, yang menjadi petunjuk. Ada yang kedua lagi, yang kedua, hudan, ini yang pertama sebagai had, yang memberi petunjuk. Ada juga yang kedua had minad dhalalah, hadun minad dhalalah, ini At-Tabari. Jadi sama, Al-Quran itu sebagai penunjuk jalan, supaya kita itu keluar dari kesesatan. Yang ketiga, hudan ini sifatul Quran. Jadi sifatnya Al-Quran itu sebagai hudan, seperti itu, sifatnya Al-Quran itu sebagai hudan. Wa dzalika ablagu min kauni fihi huda. Hada, Jadi mengapa memakai lafal hudan? Karena maknanya lebih menyentuh, lebih sampai, lebih ngena daripada menggunakan kalimat had, hada, hada yahdi, memberi petunjuk. Hudan petunjuk, hada memberi petunjuk. Jadi dianggap lebih bersifat mubalaghah, lebih ngena. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Kul katakan Muhammad, huwalladzina amanu, dialah orang-orang yang beriman. Huwalladzina amanu hudan, sebagai petunjuk, wasyifaan, dan sebagai obat. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga sebagai obat. Walladzina la yu'minuna fi adzanihim waqrun. Dan adapun orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman, fi adzanihim, maksudnya tidak beriman kepada Al-Quran, fi adzanihim, dalam telinga mereka itu waqrun, ada sumbatan. Wa huwa alaihim ama, adapun dia alaihim, atas mereka, ama, buta. Jadi walaupun Quran itu dibaca, kalau di telinganya ini ada sumbatan-sumbatan sehingga tidak bisa menerima kebenaran,
Iya, percuma. Ya, wakrun wa huwa alaihim ama. Ulaika yunadawna mim makanin ba'id. Mereka itu yunadawna mim makanin ba'id, dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Jadi kalau dipanggil dari tempat yang sangat jauh kan tidak jelas ya, tidak jelas. Jadi seakan-akan tidak mendengar karena dipanggil dari jarak yang jauh. Kalau beriman langsung, karena di telinganya itu enggak ada tutupan, jadi langsung diterima. Ini juga dasarnya bahwa Al-Quran itu sebagai hudan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Tidak lain dia itu merupakan syifa, penyembuh. Bisa penyembuh dari penyakit, bisa penyembuh dari kesyirikan yang dimaksud sifat di sini. Bisa penyembuh dari sifat-sifat yang tercela seperti munafik, takabur, sum'ah, tamak dan lain sebagainya. Ya. Warahmatun, dan juga sebagai rahmat. Ya. Al-Quran itu juga sebagai rahmat. Makanya ini dikatakan sifat. Warahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim itu illa khasara, kecuali bertambah kerugian. Artinya orang-orang yang zalim itu semakin hari semakin tambah usia, ya semakin bertambah kerugiannya, seperti itu. Ini ada lagi yang berpendapat, yang menguatkan pendapat ini, bahwa hudan itu adalah merupakan sifat Al-Quran didasarkan pada ayat ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nasu, wahai seluruh manusia, qad ja'akum sungguh telah datang kepadamu sekalian mau'izatun min rabbikum, peringatan dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan menjadi penyembuh, lima fis sudur, lima bagi barang apa, fistudur, yang ada di dada. Ya, maksudnya sifat-sifat yang tercela yang ada di dada. Apa sifatnya yang tercela? Adalah kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, dan lain sebagainya. Syifaa'un lima fisudur, sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dada, dalam dada. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Warahmatun lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi seluruh orang mukmin. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi Al-Quran ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan lil muttaqin, yakni hudan lil muttaqin, yakni nurun lil muttaqin. Yang dimaksud hudan adalah nur lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pendapat yang keempat di sini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi hudan bermakna nur dan lain sebagainya. Lil muttaqin, jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa orang-orang yang bertakwa di sini? Di sini ada 10 pendapat dari para ulama dan para sahabat. Para sahabat ya, bukan ulama, para sahabat dan para tabi'in. Yang pertama, as-shairin ila taqwa bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, yaitu orang yang selalu menuju kepada ketakwaan dengan cara menjalankan semua yang diperintahkan Allah, menunaikan semua yang diperintahkan Allah, dan menjauhi
segala yang dilarang. Ini dalam tafsir Al-Jalalain ya. Jadi yang pertama adalah orang yang selalu takwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini dalam tafsir tafsir Al-Jalalain. Yang kedua, alladzina tajtanibul ma'asi wa addul faraid. Ini dalam tafsir Ibn At-Tabari. Jadi ini maksud al-muttaqin ini adalah orang yang menjauhi maksiat. Maksiat termasuk kekafiran, kemunafikan dan lain sebagainya. Wa addul faraid, dan menunaikan sesuatu yang difardukan, yang diwajibkan. Karena fardu itu kan ada dua, fardu ain wajib kepada setiap orang, dan fardu kifayah wajib hanya kepada satu dari kelompok orang, dari kelompok manusia. Jadi dengan satu orang saja sudah melakukan, maka sudah cukup kalau itu fardu kifayah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud lil muttaqin ini adalah humul mu'minun alladzina yattaquna syirkah. Mereka itu adalah orang-orang mukmin alladzina yattaquna syirkah, yaitu orang-orang yang takut terhadap kesyirikan. Wa ya'maluna bi ta'ati. Alladzina yattaquna syirka bi, yaitu orang-orang yang takut terhadap kesyirikan bi kepadaku, maksudnya kepada Allah. Wa ya'maluna bi ta'ati, dan mereka itu beramal bi ta'ati dengan ketaatan kepadaku. Nah, ini hampir sama ya, definisi tentang takwa di sini. Kemudian yang keempat, qalah ya, alladzina yahdharuna minallahi 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarju rahmatahu ya, wa yarju rahmatahu ya, fi tasdiqih bima ja'a bihi. Ini pendapat Ibnu Abbas ya, diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan takwa adalah yaitu orang-orang yang takut, orang-orang yang berhati-hati ya, takut berhati-hati tentang siksaan-siksaan dari Allah. Takut terhadap siksaan Allah dengan lantaran meninggalkan apa yang telah diketahui dari petunjuk Al-Quran itu. Jadi apa yang telah diketahui dari hudan, dari Al-Quran sebagai petunjuk, ini takut ya, takut untuk melanggar. Wa yarju rahmatahu fit tasdiq bima ja'a bihi, dan mereka mengharap akan rahmat Allah dalam membenarkannya dengan apa yang datang bihi dengan emas. Artinya mengharap rahmat dengan daya keimanan atau pembenaran yang sungguh-sungguh, pembenaran yang benar, pembenaran yang dalam dengan apa yang ada atau yang datang dari Al-Quran. Ini diterangkan dalam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Yang selanjutnya yang ke-5 ya, ittaqu ma harramallahu alaihim. Mereka itu takut dengan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah atas mereka. Wa addu maftaradu alaihim, dan mereka itu menunaikan apa-apa yang telah difardukan kepada mereka. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Ini hampir sama ya, mirip-mirip. Kemudian yang ke-6, ay wahum alladzina taqaw ya, alladzina taqaw al-kaba'ir wal fawahish, yaitu orang-orang yang takut kepada perbuatan dosa besar, wal fawahish, dan perkara-perkara keji seperti zina dan lain sebagainya. Jadi ini dijelaskan dalam Thariqah Muhammadiyah, Al-Hadiqatul Nadriyah ala Thariqatil Muhammadiyah. Jadi yang dimaksud di sini orang takwa adalah
orang yang betul-betul takut terhadap dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji atau perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian yang ketujuh adalah ini pendapat Qatadah ya. Lil muttaqin, yang dimaksud dengan hudan lil muttaqin adalah hum alladzina na'atahumullahu ta'ala biqaulihi, yaitu Allah yang telah mensifati kepada mereka biqaulihi dengan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang dimaksud dengan al-muttaqun atau lil muttaqin ini adalah orang-orang yang mereka beriman, yu'minun yang mereka beriman bil ghaibi kepada barang yang gaib, wa yuqimuna sholata dan mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum dan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka yunfiqun mereka menafkahkan. Ini pendapat Qatadah yang dimaksud dengan lil muttaqin ini ya. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang kedelapan, ai anil kufri wal ma'asi. Yang dimaksud muttaqin takut itu adalah ai anil kufri, artinya takut jatuh kepada kekafiran, wal ma'asi dan kemaksiatan. Ini dijelaskan dalam Al-Hadiqatun Nadriyah ala tariqatil Muhammadiyah. Yang kesembilan, ai alladzina tarakud dunya ya, alladzina tarakud dunya. Yang kesembilan adalah orang-orang yang takut terhadap dunia, bukan nggak butuh dunia, tapi takut terlalu banyak, takut mengambil dunia ini lebih dari kebutuhan, seperti itu. Kalau mengambil dunia ini banyak, misalnya mengambil dunia banyak sugih ya atau kaya, tapi kekayaannya disalurkan kepada akhirat ya bukan dunia. Yang dimaksud dunia itu memang hanya ditumpuk-tumpuk at-takasur, menumpuk-numpuk harta dan dibelanjakan kepada yang dilarang atau sesuatu yang tidak menghasilkan pahala. Jadi yang dimaksud lil muttaqin di sini bagi orang-orang yang bertakwa, ai alladzina tarakud dunya, yaitu orang-orang yang meninggalkan dunia. Ini dijelaskan dalam Al-Hadiqatun Nadriyah ala tariqatil Muhammadiyah. Mungkin hanya sampai di sini. Ini 112 ayat ini. Jadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Insyaallah ini akan dilanjutkan pada season berikutnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.